Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini bersama saya. Dan kita kali ini akan melanjutkan latihan soal kepribadian untuk uji pengetahuan UKM PPG dalam jabatan tahun 2021. Namun seperti biasanya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru yang sedang menyaksikan video ini agar kiranya dapat menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Baik, terima kasih. Kita masuk soal pertama. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara, anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif, serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk berdiskusi prestasi belajar yang dicapai secara objektif. C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Kemudian D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkiraannya. Kemudian yang E. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Jawaban yang paling tepat untuk soal kali ini adalah A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Kalau yang B, ini hanya menunjukkan dokumen hasil ulangan harian. Kemudian di sini yang C ini kurang bagus karena menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu. Jadi di sini terkesan kita menggurui orang tua tersebut atau wali murid tersebut. Kemudian menunjukkan dokumen hasil ulangan juga, karena hasil ulangan itu hanya sebagian persen dari penilaian Bapak Ibu. Selanjutnya menjawab protes dengan menyatakan berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru, ini juga tidak bagus. Jadi jawaban terbaik untuk soal ini adalah A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Baik, kita lanjutkan soal kedua. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini, berikan kepada saya handphonenya. Kamu ini waktunya belajar malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pembelajaran ini. C. Tolong simpan dulu handphonenya. Saat ini sedang dalam pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Jawaban yang terbaik ini adalah C, karena di sini ada kata tolong disimpan dulu handphonenya. Kemudian kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. Ini merupakan kalimat jawaban bagi guru yang mempunyai kepribadian yang baik ya Bapak Ibu. Kalau yang lain lihat ini agak kasar ini, yang A ini. Kemudian kata-kata yang kasar ini tidak dibenarkan sebagai guru profesional. Kemudian berikan handphonenya. Nah, sini juga ada kata-kata silakan keluar dari kelas, ini tidak baik Bapak Ibu. Kemudian tanpa pernyataan seraya merampas, apalagi merampas, ini sangat tidak baik sekali. Jawaban untuk soal ini adalah C, tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. Selanjutnya, tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok dan tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi.
B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Dan E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Jawaban yang terbaik untuk soal ini adalah C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Jika kita lihat jawaban lain, di sini ada menasihati orang tuanya. Menasihati orang tua ini terkesan kita sangat menggurui. Ini juga Bapak Ibu ini tidak tepat. Selanjutnya, mendatangi sekolah anak tersebut. Kita di sini tidak punya wewenang agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Kita tidak punya wewenang Bapak Ibu. Apalagi menyarankan kepala sekolah. Kita ini siapa? Jadi jawaban terbaik adalah C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Menyarankan ini bukan menggurui Bapak Ibu. Berbeda dengan menasihati. Kalau menasihati itu terkesan kita menggurui. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya minta kepada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Dan E. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat dalam belajar dalam persiapan OSN. Jawaban terbaik ini untuk soal ini adalah A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Kenapa saya memilih ini? Karena kita ditugaskan sebagai pendamping OSN. Jadi kita harus berinisiatif merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Berikutnya, dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Dan E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jawaban terbaik untuk soal ini adalah E. Mampu memahami perbedaan dan berpendapat. Karena di sini ada kata kunci yaitu diskusi kelompok. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati agar siswa tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Dan E. Tidak peduli dengan tindakan siswa tersebut. Jawaban terbaik untuk soal ini adalah D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Kenapa saya memilih jawaban ini? Karena di sini kita melihat adanya keadilan Bapak Ibu. Meminta siswa tersebut makan di tempat yang sepi. Jadi siswa yang non-muslim ini bisa makan dengan tenang. Jika kita melihat jawaban yang A misalnya, menasihati agar siswa tidak makan di depan kelas, ini terkesan kita memaksakan kehendak demi menghormati yang berpuasa saja. Sedangkan hak untuk anak yang tidak berpuasa, hak untuk makannya tidak kita pikirkan. Ya, seperti itu. Kemudian keduanya milih hak masing-masing. Ini juga tidak bagus Bapak Ibu. Lalu menasihati siswa yang sedang berpuasa, apalagi ini menasihati siswa yang sedang berpuasa bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Di sini kita tidak menghargai orang yang sedang berpuasa.
lalu tidak peduli dengan tindakan siswa tersebut, ini juga sangat tidak bagus Bapak Ibu. Jadi jawaban yang terbaik adalah meminta siswa tersebut, maksudnya yang non-muslim tadi, untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Baik, kita lanjutkan lagi soal ke-8. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu, kemudian semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman. Kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. Dan D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang E. Perlu mempertimbangkan senioritas, meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Jawaban yang terbaik untuk soal ini adalah C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. Baik, kita lanjut lagi soal ke-9. Salah satu persyaratan untuk menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru teman sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang, tetapi sudah aktif mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. B. Saya akan memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib seorang guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. C. Saya akan mencarikan informasi untuk guru berkaitan dengan program-program pemerintah yang dapat membantu guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. D. Saya akan melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah ataupun dinas pendidikan terkait agar guru tersebut mendapatkan sanksi. E. Saya akan diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Jawaban terbaik untuk soal ini adalah A. Saya akan melakukan pendekatan persuasif kepada guru tersebut dengan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. Baik, kita lanjutkan lagi. Anda adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Surabaya. Pada suatu hari, Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi Anda saat ini sebagai guru. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita. B. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun suatu saat nanti saya ingin pindah ke sekolah lain yang lebih tinggi tingkat kesejahteraannya. C. Saya akan menolak tawaran pekerjaan tersebut saat ini, namun saya mau membuka diri untuk menerimanya di kemudian hari. D. Saya akan menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang dan segera mengundurkan diri secara baik-baik di sekolah tempat saya mengajar. Lalu yang E. Saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Jawaban terbaik adalah A. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu sekarang ini sedang berprofesi sebagai guru. Jadi jawaban terbaik adalah saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita. Ini jawaban terbaik untuk tes kepribadian sebagai seorang guru. Baik, demikianlah 10 soal latihan tes kepribadian untuk guru. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.